Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini kita berjumpa kembali dalam tausiah Ramadan. Ketika kemarin kita menjelaskan tentang semua motivasi ibadah, semua fahala-fahala ibadah. Namun kali ini kami akan sedikit berbeda, membahas tentang apa sih yang membatalkan puasa itu. Nah ini, kadang-kadang kita puasa tapi kita batal, ndak terasa, iman-iman nanti nggak dapat pahala, ya kan? Nah itu. Dalam hal ini kami menyampaikan hal-hal yang membatalkan puasa, Bapak Ibu sekalian. Nomor satu yaitu sengaja makan atau minum. Nah, ya kan? Sengaja makan atau minum itu berarti sudah positif membatalkan puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah, ya kan, sehingga jelas benang putih, benang merah dari fajar. Kalau sekarang ya sudah ada imsak, sudah ada subuh, itu dipersilahkan. Kalau imsak mungkin masih menyelesaikan makan, ya monggo silahkan, ya kan. Yang penting kalau sudah waktunya mepet jangan dipepet-pepetkan sampai subuh, ya kan. Ya mungkin antara 5 menit 10 menit sebelum subuh itu harus sudah selesai semua, ya. Jadi begitu. Kemudian kalau makan minum dengan sengaja, contohnya mungkin karena saking nggak kuat haus, ya kan, waktu wudu sengaja diminum airnya, berarti batal, ya kan. Kalau lupa, no problem, ya kan. Jadi kalau lupa tidak ada masalah, ya kan. Karena biasanya yang puasa pertama itu kadang-kadang puasa moro-moro minum atau makan satu piring, tahu-tahu, ya kan, Masya Allah itu nanti puasa ternyata, tapi sudah habis satu piring. Itu rezeki, ya kan. Tapi kalau di saat minum langsung teringat, loh puasa ya, langsung dihentikan, yang di mulut harus dibuang gitu, ya. Makan juga sama, baru 1 sendok sudah ingat, ya sudah, ya kan, nggak boleh dilanjutkan. Kalau yang di mulut ketika sudah ingat, ya harus dikeluarkan, karena itu membatalkan puasa, ya. Jadi membatalkan puasa. Jadi summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai tenggelamnya matahari atau sampai malam gitu, ya, sampai maghrib intinya. Kemudian bagaimana kalau ibu-ibu yang merasakan masakan ini pedas apa tidak, asin apa tidak, apa kasinan apa tidak? Nah, itu dalam hadis Bukhari disebutkan, kalau tidak salah disebutkan oleh Mujahid atau Hasan Al-Basri kalau tidak salah, ya, itu la ba'sa ayat tata'amat ta'am. Jadi merasakan, tidak bahaya ketika merasakan makanan, ngicipi. Tapi namanya ngicipi itu ya 1 sendok ngicipi, ketika itu dibuang, bukan ditelan loh, ya, bukan ditelan, ya. Jadi dicipi pedes enggak itu boleh, ya kan. Tapi jangan balik ngicipi terus, ya kan. Yang ngicipi mungkin 1-2 kali, ketika sudah pas, ya sudah, itu boleh, masih boleh, ya kan. Siwakan juga boleh, siwakan. Kalau mungkin sekarang sikat gigi, tapi kalau bisa jangan pakai pasta yang terlalu tajam, ya kan. Jadi karena itu kan terasa, ya, walaupun kita hanya wudhu pun juga terasa, rasa air juga terasa. Jadi diusahakan begitu, dan jangan sampai masuk ke dalam, ya, jangan sampai masuk ke dalam gitu. Jadi siwakan itu juga masih diperbolehkan, tapi kalau sampai masuk ke dalam, berarti itu batal. Jadi harus hati-hati sekali, ya, harus hati-hati sekali. Kalau bisa sikat giginya ya sebelum
sebelum sahur sebelum subuh itu sudah sikat gigi dulu, jadi nanti siang tidak perlu sikat gigi lagi ya, diusahakan begitu karena itu rawan untuk batal ya. Kemudian yang nomor 2 yaitu muntah dengan sengaja. Jadi mungkin makan apa atau di tangannya dimasukkan di tenggorokan supaya muntah, itu berarti membatalkan puasa ya kan, membatalkan puasa. Dalam hadis disebutkan rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man dara'ahul qai'u falaysa ali qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Jadi kalau sengaja di situ merangsang mutah berarti itu batal. Ya kan? Tapi kalau tidak sengaja ya man dara'ahu syai'un man dara'ahul qai'u, barang siapa yang tidak sengaja muntah tapi tidak sengaja maka tidak wajib menyahur, artinya tidak batal. Tahu-tahu marah muntah sendiri ya itu karena mungkin perutnya nggak sehat dan sebagainya ya kan, asam lambungnya naik begitu ya. Maka kalau sebelum sahur dan setelah sahur saran saya minum drop seperti ini sama madu dicampur air hangat atau ditambah dengan agalus hijau atau yang silti. Dijamin insya Allah tidak mutah. Nah, karena terkendali di sini, untuk asam lambungnya terkendali, tidak mudah muntah gitu ya. Jadi itu, insya Allah dijamin tidak muntah ketika minum agalus atau silti dicampur madu pahit boleh, madu royal jelly boleh dicampur dengan air hangat setelah sahur atau mungkin sebelum sahur juga boleh atau double juga boleh ya. Jadi begitu, dan biasanya fisiknya jadi lebih fit ya. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa adalah ini bagi wanita ya, haid atau nifas. Jadi datang bulan atau di situ melahirkan. Nah, ini pasti membatalkan puasa dan harus nyaur ya, harus nyaur. Kalau sholatnya itu tidak ada kewajiban nyaur, tapi kalau khusus puasa bagi wanita yang menstruasi atau melahirkan itu harus nyaur. Hadisnya dalam hadis Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aisha idza khadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Kemudian ketika Aisyah ditanya apakah orang yang puasa itu harus nyaur, ya kan? Kemudian dia menjawab, apakah kamu orang haruriyah, haruro gitu, haruro. Karena orang haruriyah itu, orang khawarij itu mereka tidak nyaur kalau puasa ada nifas itu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW mewajibkan untuk nyaur ya, khusus puasa, tapi sholatnya tidak perlu nyaur. Ya, artinya batal ya. Kemudian yang membatalkan puasa selanjutnya adalah ketika orang itu telah keluar dari Islam. Ya kan, keluar dari Islam atau mengerjakan syirik, ya kan. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau waktu puasa janganlah mengerjakan syirik, ya kan. Mama ke kuburan, berdoa boleh, tapi jangan mengerjakan yang di situ syirik, atau menyebar bunga di tengah jalan, atau minta ke dukun, atau minta ke pohon-pohon besar, itu syirik. Ini membatalkan puasa. Ya. Kalau disebutkan dalam satu ayat, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jadi diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW dan pada nabi-nabi zaman dulu sudah diwahyukan bahwa kalau kamu syirik maka kamu amal ibadahnya rusak semuanya, artinya juga batal ya, dan kamu jadi orang-orang yang rugi. Jadi tidak boleh syirik, mengerjakan syirik atau berdoa pada selain Allah atau menyembah pada selain Allah, ya kan, itu tidak diperkenankan. Itu kalau ada pertanyaan, kalau seperti umpama suntik gitu, apakah membatalkan puasa? Ya, dari Forum Fatwa Majelis Ulama Indonesia, kalau untuk vaksin karena itu bukan termasuk makanan jadi tidak
tidak membatalkan puasa. Tapi kalau infus yang sifatnya itu memberikan makanan pada tubuh kita, lah itu berarti batal ya, batal. Tapi kalau memang hanya vaksin karena itu nanti memang untuk kebutuhan perjalanan dan untuk menjaga diri kita dari virus, nah itu tidak membatalkan puasa. Itulah Bapak Ibu sekalian, apa itu hal-hal yang membatalkan puasa, marilah kita hindari. Jangan sampai kita puasa tapi akhirnya batal. Kalau terpaksa batal berarti harus nyaur di lain bulan Ramadan. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Apakah di situ sakit, apakah karena bepergian, ya kan? Kalau di situ membatalkan puasa harus disaur di hari yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, tausiah Ramadan kali ini, semoga Allah memberikan keimanan kepada kita dan semoga Allah menerima puasa Ramadan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.